Maka andaikan tawassul itu sebuah kesesatan, tidak mungkin disepakati oleh kebanyakan mayoritas umat Nabi ini. Tidak mungkin. Kalau berziarah kubur dengan membaca Al-Quran juga sebuah kesesatan. Tidak mungkin juga. Kemudian andaikan sudah ratusan tahun melakukan maulid Nabi adalah sebuah kesesatan. Tidak mungkin akan dilakukan oleh umat Islam yang di barat, yang di timur, yang di selatan, di utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sangat saya muliakan kaum muslimin wal muslimat, wal nahdiyin wal nahdiyat, wabil khusus para jemaah kajian Aswaja Muda. Alhamdulillah pada hari Rabu ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah. Kali ini kita mengkaji tentang hadis rangkuman saya, 40 hadis yang berkenaan dengan dalil-dalil amaliyah ahli sunnah wal jamaah, khususnya yang telah diamalkan oleh sebagian mayoritas umat Islam di Indonesia dari Jamiyah Nahdlatul Ulama. Hadis yang ketiga ini adalah tentang perintah dari Nabi untuk mengikuti mayoritas umat Islam. Mayoritas tidak lain dan tidak bukan adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat dalam hadis yang ketiga ini, yakni dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku mereka tidak akan berkumpul, mereka tidak akan bersepakat ala dhalalatin, di atas kesesatan. Tidak mungkin umat ini secara massal melakukan hal yang kemudian menyesatkan mereka semua. Itu tidak mungkin. Allah memberi jaminan bahwa secara mayoritas umat Rasulullah ini tidak akan sesat bersama-sama. Maka andaikan tawassul itu sebuah kesesatan, tidak mungkin disepakati oleh kebanyakan mayoritas umat Nabi ini. Tidak mungkin. Kalau berziarah kubur dengan membaca Al-Quran juga sebuah kesesatan. Tidak mungkin juga. Kemudian andaikan sudah ratusan tahun melakukan maulid Nabi adalah sebuah kesesatan. Tidak mungkin akan dilakukan oleh umat Islam yang di barat, yang di timur, yang di selatan, di utara. Sekali lagi, Nabi di dalam hadis ini memberi jaminan umat Rasulullah tidak mungkin melakukan kesesatan secara massal. Tidak mungkin mereka bersepakat atas sebuah kesesatan secara bersama-sama. Makanya fa'idha ra'aitu mukhtilafan, kalau ada di antara kita yang menyaksikan, yang melihat ada beda pendapat, ada yang satu melakukan kunut, ada yang lain tidak melakukan kunut, ada kemudian sebagian yang lain melakukan sholat Jum'ah dengan azan 1 kali, yang lainnya melakukan azan 2 kali. Semua perbedaan itu akan kita temukan, semua beda pendapat itu pasti akan kita jumpai. Maka pedoman dari Nabi satu, apa itu? Fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah mereka yang mayoritas, terbanyak. Ikutilah di antara mereka yang kemudian bukan kelompok kecil. Sekali lagi, ikuti kelompok mayoritas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kalau riwayat Ibnu Majah ini memang oleh sebagian ulama dikatakan dhaif, tetapi memiliki syawahid, memiliki riwayat penguat yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim. Sehingga hadis ini oleh para ulama kemudian tidak dihukumi dhaif, melainkan dihukumi sebagai hadis hasan. Sekali lagi, pedoman dari Nabi kita, kalau terjadi perbedaan, maka kuncinya mayoritas itu yang kita ikuti. Lalu bagaimana kalau mayoritas adalah bukan sebuah jaminan kebenaran?
Nabi tidak menjadikan jaminan kebenaran itu kepada minoritas. Tidak ada riwayat itu. Sekali lagi, tidak ada dalil 1-2 orang oleh Nabi dijadikan sebagai pijakan kebenaran. Tidak ada. Saya tegaskan tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan mayoritas bukan jaminan. Kalau mayoritas bukan jaminan, apalagi yang minoritas. Tambah tidak ada jaminan. Jadi, kenapa Nabi tidak menjadikan yang minoritas itu sebagai jaminan kebenaran? Sebab, kalau minoritas dijadikan jaminan kebenaran, maka sempalan-sempalan, kelompok-kelompok kecil itu akan mengaku benar semua. Ada orang satu di kampung mengatakan dia seorang diri mengaku kebenaran, mengaku yang paling benar, lalu di kampung lain, di tempat lain akan ada 1-2 orang lain. Akan ada sekecil kelompok-kelompok kecil yang lain kemudian mereka mengaku mengklaim dirinya paling benar. Makanya sekali lagi benar sabda Nabi kita, kebenaran itu tidak dilihat dari minoritas. Tetapi ketika mayoritas umatnya Rasulullah melakukan satu aktivitas ibadah tertentu, meskipun ditentang oleh kelompok-kelompok minoritas, meskipun ditentang oleh 1-2 orang yang mengklaim dirinya imam, yang mengklaim dirinya berdasarkan dalil ini, dalil itu, sekali lagi, kalau yang mayoritas oleh mereka dianggap tidak menjamin dalam sebuah kebenaran, kita jawab apalagi yang minoritas. Bagaimana dengan ayat di dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, bahwa hamba-hamba Allah itu yang bersyukur hanya sedikit. Oh, itu ketika dibandingkan antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Itu ketika dibandingkan antara satu umat dengan umat yang lain, mulai dari Nabi Adam sampai umat yang paling terakhir, yang beriman kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah, sedikit. Bukan kita, bukan antara kita dengan yang ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Makanya sekali lagi pedoman di dalam hadis ini, ketika ada terjadi beda pendapat, ketika terjadi silang pendapat antara satu dengan yang lain, maka kuncinya adalah fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah mereka yang mayoritas. Kelompok salafi sedikit. Kelompok yang kemudian anti terhadap beberapa permasalahan bagi kita, mereka sedikit. Yang mayoritas itu adalah yang sudah berjalan ribuan tahun. Kalau di bidang akidah mereka adalah yang mengikuti madhabnya Abu Hasan al-Ash'ari maupun Imam Maturidi. Sementara di bidang fikihnya mengikuti 4 madhab, yakni madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ketika kemudian dalam masalah thariqah maupun tasawuf adalah Imam Al-Junaid maupun Imam Ghazali. Sekali lagi, pedoman yang kemudian kita jadikan pijakan mulai dari ribuan tahun yang lalu, yang sudah dijalankan oleh jutaan umat Islam di berbagai manapun negara mereka, adalah yang mayoritas yang mengikuti sistem mazhab. Kalau kita mengikuti sempalan-sempalan maka tidak ada selesainya. Kalau kita mengikuti kelompok-kelompok kecil, maka setiap tahun akan lahir kelompok-kelompok kecil dengan berbagai macam bentuknya. Maka sekali lagi, pedoman yang telah dijadikan petunjuk oleh Nabi kita, kebenaran itu memang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi untuk mencapai, untuk menggapai kebenaran itu, Nabi memberi petunjuk adalah kepada mereka yang mayoritas dari yang mulai dari Maroko sampai Merauke, mulai dari Madinah sampai Madiun sampai Madura, dan juga kalau di Indonesia khususnya Surabaya, mulai dari California sampai Kalijakir Surabaya, yang mayoritas itu sekali lagi semuanya berpedoman kepada sistem bermadhab. Sekali lagi madhab akidah Imam Ash'ari, dan madhab fikihnya 4 madhab, dan seterusnya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang tak terhingga. Tidak terlalu panjang penjelasan, yang penting kita istiqomah
Yang penting kita mendapatkan poin dari hadis yang kita amalkan. Maka saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian,